Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa ilmu komunikasi dimanapun Anda berada? Hari ini kita akan membahas sebuah topik diskusi di mata kuliah komunikasi lintas budaya. Dan topik diskusi kita kali ini adalah tentang identitas budaya ya. Ini outline pembahasannya ada 7, namun yang akan kita bahas dari mulai outline pembahasan nomor 1 sampai nomor 2 terlebih dahulu. Teman-teman, apa identitas budaya? Kalau kita dengar kata identitas budaya berarti kita ini bisa didefinisikan ya, atau mendefinisikannya sebagai karakteristik yang melekat pada suatu kelompok atau komunitas tertentu yang membedakan mereka dari kelompok atau komunitas lainnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa budaya di dunia ini itu banyak sekali gitu ya. Dan karena budaya itu lahir sesuai dengan kondisi atau keadaan alam di mana budaya itu tinggal, sehingga budaya itu akan beragam. Nah, karena beragamnya budaya tersebut ya, banyaknya budaya yang ada di dunia ini, perlu ada identitas untuk membedakan ya, akan muncul sebuah karakteristik. Nah, identitas budaya inilah yang membedakan budaya satu dengan budaya yang lainnya. Sehingga tadi bisa dikatakan sebagai karakteristik yang melekat pada suatu kelompok atau komunitas tertentu yang membedakannya dengan yang lain. Apa saja yang tercakup di dalam identitas budaya? Ada nilai, norma, bahasa, agama, adat istiadat, dan tradisi yang dimiliki oleh suatu kelompok atau komunitas. Nah, identitas budaya ini bisa dikembangkan ya menjadi ragam identitas. Turunannya itu akan banyak. Ada identitas rasial atau identitas ras, identitas etnis, identitas gender, identitas nasional, identitas regional, identitas organisasi, identitas pribadi, dan identitas dunia maya. Nah, itu yang akan kita bahas ya, dari mulai identitas ras dan sampai terakhir ini sampai identitas dunia maya pada pembahasan kita pada kali ini. Kita lihat ya, ragam identitas di sini. Yang pertama adalah identitas rasial. Identitas ras ya, sebagaimana kata ras di sini adalah identitas untuk ya membedakan ya sesuatu atau suatu kelompok atau suatu budaya berdasarkan ras. Ras itu apa aja yang identik di dalam ras tuh? Fisik gitu ya, fenotipik seseorang, warna kulit, bentuk wajah, dan rambut, serta asal-usul keturunan. Nah, kalau kita ngomongin fisik ya, seperti warna kulit, bentuk wajah, rambut, ini biasanya identik dengan ras ya, atau identitas ras. Nah, kita contoh identitas ras itu, kita lihat contohnya ada berapa. Di sini dikatakan identitas ras itu diklasifikasikan menurut Al Kroeber menjadi 5 ras yang ada di dunia ini, yaitu Australoid, Capoid, Mongoloid, Negroid, dan Caucasoid. Yang 2 pertama di sini kita bahas Australoid dan Capoid ya. Australoid, orang-orang Australoid cenderung memiliki kulit gelap, rambut lurus atau keriting, dan wajah lebar dengan hidung lebar. Contoh negara dengan mayoritas penduduk Australoid adalah Australia, Aborigin, Papua, Nugini, Fiji, dan Kepulauan Solomon. Nah, kita lihat gambar sebelah kanan, ini contoh orang dengan ras Australoid. Yang kedua adalah Capoid. Nah, dikenal sebagai ras kuning atau ras kuning kemerahan. Orang-orang Capoid cenderung memiliki kulit berwarna cerah, rambut keriting atau kusut, dengan fitur wajah yang khas seperti hidung pesek dan bibir tebal. Contoh negara dengan mayoritas penduduk Capoid adalah Namibia ya, dan Botswana ya teman-teman. Untuk ras ketiga ada ras Mongoloid. Nah, orang-orang ini cenderung memiliki mata yang cenderung sipit, rambut lurus dan kasar, dan wajah lebar dengan hidung datar. Ini ciri-ciri dari ras Mongoloid ya, orang-orangnya seperti itu. Dan kemudian yang termasuk ras Mongoloid itu ya biasanya negara-negara Asia, atau diklasifikasikan sebagai negara-negara di Asia Timur dan Asia Tenggara, serta penduduk asli Amerika. Contohnya kan Indonesia ya, Cina, Jepang, Korea, Filipina, dan Amerika Serikat yang bagian Amerika aslinya ya. Nah, kalau yang keempat ada ras Negroid. Orang Negro cenderung memiliki kulit hitam, rambut keriting, fitur wajah yang khas ya, seperti hidung pesek dan bibir tebal ya. Kelompok ras ini umumnya orang-orang Afrika di Sub-Sahara ya. Negara-negaranya adalah seperti Negroid, Nigeria, Ethiopia, Kongo, Angola, dan Afrika Selatan. Nah, gambar sebelah kanan bisa dilihat ya, ini ras Mongoloid itu, yang tengah itu orang Indonesia banget ya. Kemudian yang kiri Jackie Chan, ini orang Cina, yang sebelah kanannya saya kurang tahu itu, tapi masih ras Mongoloid. Kalau di bawah ini contoh wajah-wajah dari ras Negroid ya, dengan ciri khas mereka seperti warna kulit, rambut, dan sebagainya. Yang terakhir ini ras Caucasoid teman-teman. Ini cenderung memiliki kulit putih, rambut lurus, keriting, fitur wajah yang berbeda-beda, seperti hidung tinggi dan datarnya. Ini hidungnya yang mancung biasanya ya. Ini kayak orang-orang bangsa Eropa mungkin masuk ya. Asia juga gitu ya. Masih ada Asia Barat, maksudnya seperti Asia Barat tuh yang kayak mungkin India atau mungkin Arab Saudi, Mesir, yang Timur Tengah itulah ya. Sebagian negara Afrika juga ada yang masuk ke Caucasoid. Nah, kalau di sini lihat contoh-contoh negaranya, di sini Inggris, Jerman, Prancis, Spanyol, Italia, Rusia, Mesir, dan Arab Saudi.
Mereka adalah bangsa-bangsa dari ras Kaukasus dengan ciri-ciri wajah yang seperti itu. Biasanya hidungnya mancung ya teman-teman. Nah ini yang kedua. Tadi kita ngomongin identitas rasial ya, dengan contohnya ada 5 di dunia diidentifikasi oleh seorang ahli. Tetapi kita ketika yang kedua ngomongin identitas etnis, ini beda dari yang pertama. Kalau yang pertama itu ngomongin ras, warna kulit, fisik, dan sebagainya. Kalau identitas etnis ini identitas sosial yang didasarkan pada perbedaan usul-usul atau keturunan seseorang. Identitas ini seringkali ya dikaitkan dengan kebudayaan, bahasa, adat istiadat, atau sejarah kelompok masyarakat tertentu. Jadi dalam sebuah kelompok budaya, ini konteksnya budaya ya, nanti kan mereka juga ada budaya sendirinya, budaya subculture-nya, ada bahasa tersendirinya gitu ya, ada adat istiadat tersendirinya gitu, dan sejarah kelompok tersendirinya. Nah kita contoh lihatnya, ini yang termasuk kepada contoh identitas etnis adalah kita ngomongin etnis Jawa misalkan, ada etnis Minangkabau, etnis Batak. Nah kan semua yang disebutkan di contoh ini merupakan bagian besar daripada Indonesia kan teman-teman. Tetapi di Indonesia tersendiri ada etnis-etnis sendiri, maka ada identitas etnis gitu. Kalau Indonesianya sendiri itu identitas apa? Identitas nasional gitu. Tetapi di bawah identitas nasional ada identitas etnis. Di sini ada Jawa, identitas etnis Jawa, ada etnis Minangkabau, Batak, ini contoh identitas etnis. Di mana yang memiliki identitas etnis Jawa tersendiri itu banyak, ada Jawa Tengah, Jawa Timur, gitu. Kemudian ada daerah istimewa Yogyakarta, provinsi tersebut identitasnya etnis secara keseluruhan etnis Jawa. Tapi Jawa Barat bagaimana? Masuknya etnis Sunda, ini yang menarik ya, perlu dikaji lebih jauh, di mana etnis Jawa ternyata tidak melingkupi semua yang ada di Pulau Jawa, karena ada etnis Jawa, etnis Sunda dan etnis Betawi yang di Pulau Jawa tetapi etnisnya bukan etnis Jawa. Kemudian yang kedua ada etnis Minangkabau, berasal dari Sumatera Barat. Nah, wilayah yang masuk di etnis Minangkabau antara lain Padang, Bukit Tinggi, Payakumbuh ya, dengan ciri-ciri khas bahasanya, mungkin adat istiadatnya, mungkin makanannya juga kita tahu ya, makanan Padang. Nah, ini etnisnya etnis Minangkabau ternyata masuknya Padang tuh. Kemudian etnis Batak nih contoh yang ketiga ya, dari Sumatera Utara juga, ini Sumatera Utara. Ada mayoritas penduduknya itu wilayah yang masuk etnis Batak ini antara lain Medan, Toba, Samosir, Humbang, Hasundutan. Nah ini ya contoh identitas etnis. Kita maju ke identitas yang ketiga, ada identitas gender. Identitas gender itu sebetulnya adalah konstruksi sosial atau persepsi. Yang namanya persepsi itu adalah tergantung bagaimana pikiran orang-orang mengkonstruksi, membangun pikiran atas hal tersebut gitu ya. Nah, tentang dirinya sendiri ataupun orang lain. Apakah ia merasa sebagai laki-laki, perempuan, atau bahkan kombinasi dari keduanya. Ini sesuai dengan perkembangan zaman, banyak peneliti dari peneliti antropologi, mungkin juga dari dari peneliti gender, mengidentifikasi bahwa gender itu tidak selalu sesuai dengan jenis kelamin biologis orang. Ini perlu dibedakan antara gender dan jenis kelamin, gender dan seks. Kalau seks itu adalah dengan ciri-ciri anatomi tubuhnya. Misalkan kalau laki-laki itu adanya veni, perempuan adanya vagina, vagina ya bahasa Inggrisnya itu. Dan itu seks namanya. Kalau gender itu konstruksi terhadap seseorang dan tidak selalu sesuai dengan jenis kelaminnya. Contoh nih ya, gender, seseorang mungkin terlahir dengan jenis kelamin dengan anatomi tubuhnya sebagai laki-laki. Namun dia merasa terperangkap dalam tubuhnya, makanya suka ada istilah saya terperangkap dalam tubuh yang salah karena dirinya merasa sebagai perempuan. Nah, dia gendernya itu perempuan gitu ya. Dan individu yang merasa bahwa identitas gender tidak dapat dikategorikan sebagai laki-laki atau perempuan itu biasanya mengidentifikasi dirinya sebagai non-binary. Ada juga gender non-binary. Dan sebaliknya yang ketiga tuh kalau dia perempuan mungkin dia ada merasa terkungkung dalam jiwa yang salah mengidentifikasi gender sebagai laki-laki. Yang ini sebenarnya dalam dunia sosial saja ya, mungkin berbenturan kalau dibenturkan dengan agama tertentu. Kita masuk kepada identitas yang keempat, identitas nasional. Nah ini yang tadi saya sebutkan, ketika ada identitas etnis, di bawahnya etnis Jawa dan sebagainya, itu yang mempayungi itu ada identitas nasional. Identitas nasional di bawah, di atas identitas etnis yang saya sebutkan tadi Jawa dan sebagainya, itu adalah identitas Indonesia. Ini contohnya ya. Tapi sebelum sana kita lihat pengertian dulu bahwa identitas nasional adalah kesadaran yang dimiliki oleh individu atau kelompok masyarakat dalam suatu negara gitu ya. Kalau kita contohnya adalah negara Indonesia, maka identitas nasional Indonesia yaitu adalah sebagai negara kesatuan Republik Indonesia dengan motonya. Biasanya kan ada moto-motonya sebagai pengikat atau penguat identitas nasional tersebut. Moto kita ada Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda-beda tapi satu tujuan. Ada juga di Jepang motonya itu Nihon Zinron yang menunjukkan nilai budaya tradisional Jepang tentunya, sebagaimana Bhinneka Tunggal Ika yang mencerminkan bahwa di Indonesia itu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah teman-teman,
setelah identitas nasional ada juga identitas regional. Apa yang membedakan identitas nasional dengan identitas regional? Ini lebih lingkupnya lebih kecil lagi. Kalau etnis itu lebih besar, Jawa bisa satu pulau Jawa, mungkin beberapa wilayah sekaligus. Tapi regional ini identitasnya berdasarkan wilayah geografis. Contoh di identitas regional ini orang Jawa Tengah memiliki identitas regional yang berbeda dengan orang Jawa Barat dan Jawa Timur. Seperti yang saya sampaikan, walaupun dalam satu pulau Jawa, tetapi identitas regional itu bakal beda-beda. Nanti ada identitasnya misalkan regional, Jawanya Jawa apa dan sebagainya. Misalkan begini deh, kalau kita ngomongin identitas etnis Jawa, tetapi kalau kita ngomongin Indramayu dan Cirebon dan Tegal, Brebes dan sebagainya, itu pasti sangat berbeda. Begitupun etnis Sunda, ya nanti ada regionalnya lagi. Di Jawa Barat tuh pasti beda dengan Jawa Timur dan Jawa Tengah, dia sebagai etnis tersendiri, tapi di etnis Sundanya pun juga ada etnis regional tersendiri. Seperti nanti ada ngomongin wilayah Tasik, Garut dan sebagainya, itu pasti beda-beda. Begitu ya, semoga bisa dipahamin. Kemudian yang keenam, identitas organisasi. Bahwa identitas organisasi ini berdasarkan pada afiliasi dengan suatu organisasi atau perusahaan. Misalkan yang termasuk kepada identitas organisasi adalah partai politik, parpol. Ada misalkan bergabung ke partai merah, itu ada yang bilang, oh saya mah backgroundnya, latar belakangnya merah, kuning dan sebagainya, parpol kuning misalkan. Ada yang parpol biru dan sebagainya. Nah kemudian yang kedua, contohnya organisasi kemasyarakatan, LSM mungkin ya di sini. Oh, dia mah si GMNI atau Pemuda Pancasila, mungkin itu identitas organisasinya seperti itu. Ya, bisa dikatakan dia punya identitas organisasi di mana dia tinggal. Oh, saya mah dari PBNU, dari mana organisasi apa IPNU, Ikatan Pemuda apa namanya Nahdlatul Ulama, ada juga yang dari organisasi saya mah ICMI atau apalah sebagainya, HMI. Nah, itu organisasi identitas organisasi kemasyarakatan mungkin ya, atau bisa juga lebih ke masyarakat itu yang ada di lembaga masyarakat di LSM. Kalau tadi mungkin lebih ke yang lain ya, bisa juga dibagi-bagi lagi. Organisasi profesi, nah ini nanti identitas organisasi profesi itu mewakili organisasi tertentu, misalkan masuk gabung di organisasi IDI, Ikatan Dokter Indonesia gitu, atau Ikatan Dokter Indonesia. Kalau IDIK, Ikatan Dokter Indonesia Ilmu Komunikasi, dokter dan dokter beda ya. Nah kemudian identitas organisasi perusahaan, misalkan kamu kerja di Google, pasti beda. Kayak orang-orang tuh ngerasa, oh aku mah anak-anak Google, atau orang-orang yang kerja di perusahaan di wilayah SCBD, oh anak SCBD ya gitu kan biasanya. Itu seperti itulah bisa digambarkan oleh teman-teman. Nah institusi pendidikan juga akan menjadi identitas organisasi tersendiri bagi orang-orang tertentu, atau orang-orang yang merasa bahwa dia bangga dengan bendera pendidikan di mana dia study. Misalkan kan ada yang ngomong, oh anak UI ya, oh anak UGM, anak ITB, Unpad, connection dan sebagainya. Itu kan kayak ngomongin background di mana institusi pendidikan dia dan menjadi identitas organisasi tersendiri, teman-teman. Nah, yang ketujuh, identitas pribadi. Ini gambaran tentang diri seseorang yang terbentuk dari pengalaman hidup, nilai, keyakinan, minat, dan preferensi pribadi yang unik. Identitas ini berhubungan erat dengan pengenalan diri atau self-awareness ya. Self-awareness ini mempengaruhi pandangan seseorang terhadap diri sendiri, orang lain, dan dunia sekitar. Jadi setiap diri itu pasti identitas pribadi memiliki ada pada dirinya. Jadi contohnya misalkan ngomongin agama, hobi, profesi, kepribadian. Kalau ngomongin agama misalnya kayak menyebut seseorang, kita mengenali orang lain itu dengan agamanya. Misalkan kamu agamanya Islam, maka dikenalilah bahwa dia orang yang beragama Islam. Dia adalah seseorang yang beragama Islam. Nah, dia adalah seseorang yang beragama Islam ini, kita mengenali seseorang berdasarkan identitas pribadinya. Oh, dia yang hobinya makan ya. Berarti orang tersebut dikenali identitas pribadi sebagai orang yang hobi makan. Atau profesi ini masuk juga ya, profesi ke identitas pribadi bisa. Oh, dia yang seorang dosen ya, atau dia yang seorang pengajar. Atau yang seorang guru, seorang dokter, ini masuk ke identitas pribadi. Dan kepribadian ini lebih implisit, kepribadiannya itu sendiri termasuk kepada identitas pribadi. Seperti, oh dia yang pemarah ya, oh dia yang kepribadiannya temperamental, itu ya juga masuk kepada identitas pribadi. Teman-teman, selain identitas pribadi, tadi yang ketujuh, ini yang terakhir ada identitas budaya, dunia maya. Identitas dunia maya ini identitas yang dimiliki seseorang ya, karena dibentuk melalui interaksi di dunia online atau berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dunia maya. Nah, seseorang bisa memiliki identitas dunia maya karena beraktivitas di dunia maya. Kemudian dia menjadi bagian dari kelompok online tertentu, misalkan grup diskus gitu ya, kayak di grup jual beli musang misalkan di grupnya Facebook. Maka dia punya identitas, kalau saya adalah pecinta musang. Karena dia gabung di sebuah komunitas online, misalkan di grup Facebook, misalkan grup Mobile Legend, app dan sebagainya, dia akan mempunyai identitas kalau dia seorang player atau pemain FF atau pemain Mobile Legend. Ya begitu.
Jadi identitas dunia maya sekali lagi itu tergantung aktivitas atau interaksi dia di dunia online dunia maya dengan menjadi bagian dari kelompok online tertentu atau follower media tertentu atau influencer tertentu. Kalau dia misalkan mengikuti apa komunitas apa gitu di Instagram, kan ada Instagramnya banyak followernya. Nah kalau dia mengikuti BTS misalkan follower Instagram BTS misalnya, bisa disebut sebagai ARMY, fandom ARMY dan sebagainya. Itulah yang dinamakan identitas dunia maya di dalam diri dia sebagai ARMY karena mengikuti Instagram atau Twitter BTS. Contoh-contoh aja ya teman-teman. Mungkin itu yang bisa kita diskusikan di mata kuliah komunikasi lintas budaya pada pertemuan kali ini. Nanti kita sisanya akan dilanjutkan di pada pertemuan selanjutnya. Semoga bisa dipahami teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan akhir kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.